Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera. Dapat sampaikan kepada anak-anak, mudah-mudahan dalam pagi yang cerah ini Bapak temui anak-anak dalam kondisi yang sehat bersama keluarga kita semua. Begitu halnya, jangan sampai mengabaikan protokol-protokol pemerintah atau imbauan-imbauan pemerintah untuk mengurangi penyebaran daripada wabah virus 19 ini. Mudah-mudahan astungkare kita dalam keadaan sehat semua. Itu imbauan Bapak. Sebenarnya Bapak sangat mengharap kita dapat berkumpul lagi lebih cepat untuk bisa belajar bersama di sekolah, bersama anak-anak, bersenda gurau, sehingga kita dapat berinteraksi dengan baik. Yaitu pertama. Kemudian dalam pagi ini Bapak akan membawakan materi, menyampaikan materi tentang interaksi daripada negara-negara ASEAN. Ya. Anak sudah tahu apa itu interaksi, sudah Bapak sampaikan kemarin. Interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain, atau kelompok dengan kelompok, atau negara dengan negara. Di dalam hubungan itu ada yang hubungan sifatnya bilateral, ada yang sifatnya multilateral. Ya. Hubungan bilateral itu hubungan satu negara dengan negara lain, atau satu lawan satu. Yang kedua, hubungan multilateral itu hubungan antara banyak negara. Ya, itulah disebut dengan interaksi atau hubungan di dalam suatu negara. Ya. Kemudian apa yang menyebabkan terjadinya suatu hubungan sosial atau hubungan negara satu dengan negara lain? Yaitu di sini tekankan ada perbedaan sumber daya alam. Itu yang menyebabkan hubungan kerjasama di antara negara. Kemudian kondisi geografis masing-masing negara di ASEAN, itu yang menyebabkan. Itu hubungan yang menyebabkan hubungan di antara negara-negara. Kemudian ada yang namanya faktor penghambat. Ya, faktor penghambat hubungan antara negara dengan negara lain. Itu satu, adanya ideologi yang tidak sama, kemudian adanya konflik dan peperangan, kemudian ada ajakan protektif pemerintah. Nah, itu tiga faktor penghambat daripada hubungan antar negara ASEAN. Itu anak-anak. Ya, itulah adanya faktor pendorong tadi adanya kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kemudian ada faktor penghambat, ya, itu ada yang menyebabkan terjadinya hubungan antar negara. Kemudian selanjutnya itu ada di dalam negara-negara ASEAN itu untuk menciptakan ekonomi yang baik, meningkatkan kesejahteraan, adanya istilah stabilitas ekonomi, kerjasama stabilitas ekonomi yang berguna untuk mengamankan atau menciptakan keamanan kedamaian di kawasan Asia, yang disebut dengan istilahnya Indonesia, Asia Tenggara itu bebas, aman dan damai. Ya, bebas, aman dan damai itu tujuan daripada negara-negara ASEAN. Itu. Kemudian kerjasama di bidang pendidikan, ya, kerjasama di bidang pendidikan itu sudah pernah dilaksanakan pertemuan-pertemuan di Bali. Pertemuan di Bali itu tepatnya di Sanur pada tanggal 8 Desember 2012, yang tiada lain bertujuan untuk meningkatkan daripada kualitas pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang meningkat, maka kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih meningkat pula. Itu pengertiannya secara umum. Kemudian adanya pemberian beasiswa kepada
siswa-siswa atau mahasiswa yang berprestasi, yang berkeinginan bersekolah di luar negeri. Nah, kemudian adanya pelaksanaan Olimpiade di kawasan Asia Tenggara. Ya, itulah beberapa kerjasama yang Bapak jelaskan tadi. Ada kerjasama ekonomi, pertahanan, ya itu. Nah, setelah anak-anak menyimak video ini, anak-anak bisa menyimaknya dan mengerjakan tugas daripada yang Bapak berikan. Tugas yang pertama yaitu anak-anak dianjurkan satu, bahwa apa manfaat daripada kerjasama suatu negara. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutkan faktor penghambat dan pendorong daripada kerjasama internasional atau bisa kerjasama Asia Tenggara. Ya, itulah cuma 2 tugas yang Bapak berikan. Mohon di store setelah mengerjakan, dipoto saat mengerjakan dan dikirim hasilnya. Sampai di sini selamat bekerja. Pak akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, 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 Om.